Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Menteri Sosial dan seluruh jajaran saya hormati. Pertama, sebagai seorang muslim juga saya ikut menyampaikan taqabbalallahu minna minkum kullu amin wa khair. Mudah-mudahan kita semua diterima amalnya oleh Allah selama bulan suci Ramadan. Dan sekaligus karena sebagai manusia yang punya hati, di tengah-tengah kita bergembira, di tengah-tengah kita juga berpesta, tapi ada sebagian anak manusia yang lain ditindas, ditembakin, yang itu di Palestina. Saya kira itu juga bagian daripada pri kemanusiaan kita sesuai dengan ajaran Pancasila kita. Saya juga berempati dan berharap kita semuanya juga bisa memberikan perhatian. Bapak Ibu sekalian, pimpinan, saya kira ini persoalan sudah jelas ya. Ini sebenarnya rapat yang kesekian kali. Meskipun rapat dengan menteri, artinya rapat kerja, ini yang kedua. Rapat kerja yang pertama adalah dalam rangka menyampaikan pandangan umum menteri atau pandangan umum pemerintah terhadap sikapnya atas perubahan rancangan undang-undang penanggulangan bencana. Dan kemudian dilanjutkan dengan rapat-rapat panja. Saya kira saya ketemu Pak Pepen udah berkali-kali Pak ini, udah berkali-kali. Di beberapa tempat, baik di sini maupun di luar sini, saya kira berkali-kali. Tetapi judulnya masih sama, di mana bahwa DPR punya etikat baik untuk memperkuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diasaskan pada fakta bahwa negara Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ini merupakan kawasan yang sangat rawan bencana. Kalau istilah Pak Ketua BNPB, supermarket bencana. Bahkan misalnya dalam waktu setahun ini jumlah bencana-bencana besar itu tidak kurang dari 20 bencana besar, belum yang kecil-kecil. Nah ini kalau kemudian kita tidak mensikapi secara serius, maka ini akan menjadi bahaya bagi kita dan anak cucu kita. Nah bagaimana kemudian kita cara menanggapinya? Kita harus berpikir lebih ke depan. Jadi melakukan upaya-upaya untuk mitigasi. Karena itu desain kami adalah untuk memperkuat kelembagaan. Jadi agak aneh misalnya tetap menamakan memperkuat kelembagaan tetapi jenis kelembagaannya ditiadakan. Kita tahu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang pasal 7. Itu disebutkan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa di dalam pasal 7 itu dikatakan undang-undang tertinggi bagi kita sebagai undang-undang positif atau hukum positif itu adalah undang-undang dasar. Baru di bawahnya adalah yaitu TAP MPR dalam kurung yang masih berlaku. Setelah itu kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan di bawah itu baru kemudian peraturan presiden. Setelah itu baru peraturan daerah provinsi. Kemudian peraturan daerah kabupaten kota. Jadi ini hierarki yang disebut secara limitatif di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga ketika suatu lembaga atau badan apapun yang dibentuk melalui perpres tentu sangat berbeda dengan dibentuk melalui undang-undang. Jadi saya kira menjadi sangat lucu gitu, kita ingin memperkuat badan itu yang semula dibentuk oleh undang-undang lalu ditarik kemudian dibentuk oleh perpres. Saya bertanya, di mana letak kekuatannya? Secara kedudukan hierarki saya sudah kalah gitu. Udah turun itu. Ini nggak mengerti ini.
Jadi logika itu sebenarnya logika yang dipakai logika berbalik gitu. Nah, oleh karena itu Pak Ketua Pimpinan, saya kalau melihat rapat yang kesekian kalinya dari pemerintah khususnya yang diwakili oleh Kementerian Sosial yang sudah kita lakukan negosiasi dan juga berkali-kali, saya pikir nyaris tidak ada gunanya kita rapat panjang-panjang ini. Jadi rapat di stop saja, lalu kemudian diselesaikan. Supaya kemudian menteri segera konsultasi lagi dengan presiden. Katakan bahwa DPR tidak mengerti gitu cara memperkuat. Nah, yang kedua, jika kemudian persoalan masalah kelembagaan cara memperkuatnya ini ambigu gitu, bagaimana dengan alasan fleksibilitas lalu kemudian dibuat oleh Perpres, itu maknanya sebenarnya dia tidak tahu bahwa sesungguhnya apa yang dibuat itu adalah seperti apa gitu. Tetapi kalau kemudian dibuat oleh undang-undang, pasti peraturan pemerintah, peraturan presiden harus tunduk kepada undang-undang. Karena kemudian pemerintah harus tunduk kepada undang-undang. Tidak boleh. Tapi kalau itu kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Perpres, maka ya mau tidak mau kita tidak ada sebuah satu jaminan. Yang kedua, Pak Ketua, sangat memalukan, saya sedih sekali, di tengah-tengah bangsa kita dilanda berbagai macam musibah-musibah besar gitu. Saya mencatat setengah tahun tahun 2020 sampai Februari ada 10 peristiwa besar itu terkait dengan masalah bencana. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor dan macam-macamnya. Kami catat ada 10, tidak kurang dari 10. Nah, bagaimana kalau kemudian di tengah-tengah seperti itu DPR kemudian mendowngrade lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana? Apa kata dunia nanti itu? Ini Anda dapat konsensi berapa kalau kemudian sampai bisa membubarkan ini? Ini bisa-bisa KPK kemudian datang untuk memeriksa, ada sesuatu ini. Undang-undang lembaga yang jelas-jelas diperlukan manfaatnya, perannya sepanjang tahun. Lembaga yang sepanjang tahun, malah kemudian kita downgrade untuk diatur dengan Perpres. Kalau kemudian yang diatur Perpres itu adalah aspek teknisnya, saya kira masih mengerti, Pak. Tapi kalau kemudian yang diatur adalah pembentukan kelembagaannya, lah podoa itu sama dengan kemudian tidak ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi ini saya kira sisi pertama. Jadi kami tidak melihat adanya alasan yang bisa diterima secara logik oleh pemerintah dalam membentuk atau dalam memperkuat BNPB, tetapi kemudian cukup melalui Perpres. Orang semua udah undang-undang. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah anggaran. Saya kira sebenarnya apa yang disampaikan oleh kami, oleh DPR, kenapa kemudian memerlukan adanya satu limitasi. Ini sebenarnya bukan persoalan angka nih Bu Menteri. Ini persoalannya adalah cara pandang kita. Bahwa negara kita memerlukan perhatian yang besar. Jangan sampai kemudian perhatian yang besar ini tidak ada. Satu contoh, fakta aja deh. Saya nggak tahu ketika Ibu menjadi wali kota di Surabaya, berapa sih anggaran terkait BPBD? Saya kira tidak terlalu besar. Dan kalau kemudian Ibu memberikan anggaran yang cukup memadai, karena kawasannya kemudian berbeda. Tetapi fakta yang kami lihat di lapangan, hampir semuanya, kalau tidak sebut saya semuanya, hampir semuanya, itu yang namanya BPBD provinsi maupun kabupaten kota, ya nyaris tidak punya anggaran. Mereka kemudian hanya mendapatkan untuk operasional saja tidak untung. Bahkan ada BPBD kabupaten kota yang dana operasional setahun cuman hanya 1 miliar. Masih mending itu 1 miliar. Ada yang tidak punya. Ini artinya bahwa perhatian kita bersama. Kita mesti harus paham. Kita mesti tahu bahwa sesungguhnya negara ini, wilayah kita ini sangat-sangat memiliki potensi besar dalam konteks ini. Karena itu kemudian Pak Ketua, saya mengusulkan supaya rapat segera
disudahi dan minta kepada menteri untuk segera konsultasi dengan presiden dalam kaitannya terkait dengan memperkuat BNPB yang dalam bentuk desainnya bukan diatur oleh Perpres tetapi diatur oleh undang-undang. Ini yang pertama. Yang kedua saya mengusulkan, Pak, karena ketemu Bu Menteri ini jarang, Pak. Kita ketemunya cuma di Mensos, lalu kemudian di berbagai macam event. Jadi memang kalau saya perhatikan Bu Menteri ini memang sebenarnya secara kedudukan sudah menteri, tetapi secara perilaku ini masih wali kota ini. Saya jadi agak sayang nih. Ini kelas begitu besar dimanfaatkan jadi. Dan kalau kemudian ini terus-menerus kasihan saya. Ya satu contoh misalnya, saya mendengar misalnya pola manajemen yang ada di internal ini juga perlu disampaikan kepada Komisi 8. Komisi 8 perlu mengundang kembali Menteri Sosial untuk mendengarkan seterbuka mungkin, sebaik mungkin gimana sih desainnya. Saya nggak ngerti ini. Contoh misalnya dengan melakukan atau terkait dengan masalah balai. Ini kan ada undang-undangnya juga. Penanganan Kementerian Sosial terhadap balai-balai kita juga sangat amburadul. Sangat, kemudian saya mendapatkan laporan dari Bapak memprihatinkan. Bahkan kemudian terjadinya penyimpangan-penyimpangan moral itu juga di balai itu sendiri. Padahal balai itu dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan moralitas. Khususnya kaitan dengan HIV, khususnya terkait dengan masalah pelacuran, khususnya terkait dengan masalah kemiskinan, anak jalanan dan seterusnya. Nah, apakah ini tupoksinya atau tidak gitu? Dan bahkan kalau kita mengacu kepada undang-undang pemerintah daerah, memang ini juga tupoksi antara Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah. Nah, rupanya Bu Menteri memang lebih enjoy sebagai tupoksi pemerintah daerah terkait dengan masalah itu. Saya minta masih terlalu banyak sekali. Kami juga ingin mendengarkan ketika beliau mengatakan mengantarkan ada sekitar 20 juta ya, 20 juta data yang kemudian dianggap tidak akurat. Ini pertanyaannya, apakah kemudian itu uangnya sudah terserap atau belum? Kalau sudah terserap, kemana itu barang? Kalau ada 20 juta. Jadi saya kira, ya tambah 1 juta lah, berarti 21 juta, Pak. Jadi saya kira ini masih banyak sekali persoalan-persoalan, tetapi karena hari ini kita khusus membahas masalah kelembagaan, saya cuma hanya kemudian menyinggung saja. Kami meminta dan kami juga mengusulkan sekaligus pada pimpinan untuk segera melakukan sidak nanti dari DPR Unswik, Pak, ke berbagai macam balai-balai ini. Balai-balai ini sangat memprihatinkan sekali. Ada balai yang begitu besar ternyata aneh di rumah hanya 10 orang dan seterusnya dan seterusnya. Ini banyak sekali nih, ada banyak masalah. Jadi saya kira itu yang kaitan pandangan kami terkait dengan pembahasan rancang undang-undang pada hari ini, Pak Ketua. Saya minta supaya tidak usah panjang-panjang ini karena pendapatnya sudah jelas. Kita minta kepada Menteri, Saudara Menteri supaya segera konsultasi dengan Presiden untuk kemudian mendapatkan jawaban dan kita akan tunggu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nana.